Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan penanganan pasca gempa bumi 6,3 magnitudo. Masih bersama dengan Bapak Sulistyo Wardoyo selaku akademisi UNIP dan juga Bang Febrian selaku psikolog. Kalau dari Bapak Sulistyo sendiri, kontribusi dunia akademik atau perguruan tinggi dalam membantu penanganan pemulihan pasca gempa ini seperti apa? Ya, jadi Universitas Bengkulu memiliki berbagai dosen yang sekali sebagai pengajar dan peneliti, itu banyak dari berbagai jurusan atau mungkin spesialis gitu ya. Itu bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, diajak maksud saya gitu ya. Karena kalau sekarang itu kondisinya ada istilah kalau dia mau bangun sendiri, bangkit sendiri juga enggak. Dan lebih ngeri lagi juga ada Mbak, dia bangkit tapi tenggelam gitu. Mohon maaf, banyak penelitian, sudah dilakukan penelitian, masuk rak, hilang. Nah, kalau itu misalnya kerjasama dengan berbagai instansi yang berkait dengan bencana, orang-orang itu kita kumpulkan, bicara bersama, mungkin hasil penelitian tadi mesti terbaca gitu ya. Jadi bermanfaat ya Bapak ya? Ya, salah satunya misalnya kalau kita kaitannya dengan bagaimana peta rawan banjir di Bengkulu. Itu dosen-dosen punya itu. Bagaimana daerah yang rawan longsor, bagaimana apa, dan sebagainya. Di sana banyak sekali dari, mungkin kayak ada psikolog, ada sosiolog gitu ya. Ada kesejahteraan sosial yang ada bilang gitu, ada yang komunikasi gitu, yang dan sebagainya. Karena apa? Menjadi menarik saat itu diolah dari berbagai ilmu yang ada gitu. Kalau tidak ya nanti beda masalah gitu ya. Karena ada satu cara pandang yang berbeda di antara ilmuwan dan praktisi. Itu kalau ditemukan bisa menjadi indah kaitannya menangani persoalan-persoalan. Dan kita ancaman tidak hanya ini loh, ancaman bencana masih banyak sekali ya. Apalagi ancaman yang sangat saya mengerikan di Bengkulu ini satu, kebakaran. Jadi ada banyak perkampungan di Bengkulu yang tidak bisa dimasukin blambir. Karena itu terlalu kecil ya? Iya, itu kalau sudah sekali kebakar habis. Benar. Ya. Apalagi rumahnya yang dempet-dempet ya Bapak ya? Ya itu, makanya bagaimana pemerintah juga nanti kita dengan akademik gimana Bapak? Nanti mungkin kita sarankan gimana caranya setiap kampung dibikin namanya pipa kering, masuk ke kampung-kampung sehingga blambir cuma nyemprot dari pinggir jalan besar. Di sana tuh nggak tinggal ngambil nyemprot gitu kan, nah, gitu. Itu yang mungkin salah satunya yang belum pernah dilakukan di Bengkulu. Itu kok dikumpulkan orang-orang itu bisa muncul ide-ide itu. Tapi kalau tidak pernah ketemu ya sudah. Saya dari BNKG ya sudah, urusan saya ini, saya dari Depsos urusan ini, saya dari Basarnas urusan ini gitu ya. Jadi nanti mereka hanya kerja di bidang masing-masing gitu. Ini harus mulai hari ini kalau bisa harus ada kerjasama antar dinas instansi lembaga yang ada di Bengkulu kaitannya dengan penanganan bencana yang akan datang. Benar, ini juga mengurangi ya Bapak ya, mengurangi permasalahan yang terjadi ke depannya seperti itu. Kalau dari Bang Febrian sendiri, peran dan juga tantangan yang dihadapi relawan nih dalam mendukung kesehatan mental para korban yang terdampak bencana? Ya, kalau peran dan tantangan tentunya banyak ya, banyak sekali ya, apalagi khususnya di Kota Bengkulu ini ya, dengan berbagai aspek ya. Tadi juga Pak Sulistyo juga menyampaikan bahwa terkadang akses tempat yang sangat sempit, misalnya perumahan dan sebagainya. Dan tadi juga saya sempat ngobrol ya dengan Pak Sulis bahwa memang penanganan bencana di Bengkulu ini ya memang secara fisik sudah jalan, misalnya seperti bantuan makanan, kemudian ya beras dan sebagainya. Tetapi ada aspek-aspek yang sebenarnya agak sedikit terlupakan yang juga cukup penting ya, secara psikologis ya, dan banyak lagi hal lainnya, terutama juga
bisa kita bedakan misalnya terkait kebutuhan anak-anak misalnya, kemudian kebutuhan remaja, kebutuhan orang tua misalnya, dewasa ya tentunya, dan juga tentunya lansia. Nah ini juga perlu diperhatikan bagaimana penanganan ini bisa tadi ya dilakukan ya dengan kolaborasi misalnya dari berbagai pihak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Misalnya tadi bahwa memang secara umum bencana itu kan dikaitkan dengan kekurangan kebutuhan dasar secara psikologis, misalnya makanan, minuman gitu ya, dan juga tempat tinggal gitu ya, misalnya tenda gitu ya. Nah ini yang terus disalurkan bantuannya misalnya dengan makanan beras, kemudian Indomie, tetapi juga ada tahapan lanjutan yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya, seperti rasa nyaman dan rasa kesenangan yang sebenarnya dibutuhkan dari berbagai pihak. Misalnya untuk anak-anak tentu memang setelah kebutuhan dasar terpenuhi, misalnya mereka juga butuh nih bagaimana ruang bermain misalnya, atau misalnya bantuan-bantuan kecil yang berupa misalnya susu, dot dan sebagainya ya, atau juga misalnya disediakan tempat bermain anak nih misalnya di sebelah tenda darurat misalnya. Itu juga hal yang sangat penting karena apa? Karena kalau kita lihat dari tahap perkembangan ya, anak tentunya memiliki memori yang cukup kuat ya, yang nantinya akan dibawa ke tahap perkembangannya, tahap perkembangan remaja, dewasa, di mana ketika individu misalnya anak-anak mengalami fase yang katakanlah menakutkan dan menimbulkan pikiran memori trauma, itu juga akan berdampak pada perilakunya nanti ya, tentunya. Sehingga juga itu sangat perlu diperhatikan. Kemudian juga kita tidak lupa dengan misalnya lansia. Nah ini juga sangat penting ya, kebutuhan-kebutuhan lansia itu seperti apa ya. Karena ketika lansia juga memiliki ekstra kebutuhan yang lebih penting secara psikologis ya, di mana misalnya kebutuhan-kebutuhan terkait tentang bantuan terhadap lansia gitu ya, kemudian komunitas-komunitas lansia yang juga bisa membantu, di mana nanti kolaborasinya berjalan dengan baik sehingga semua aspek penanganan bencana ini baik itu secara fisik dan psikologis juga tertangani. Nah dan juga tadi juga sempat disinggung bahwa tadi ketika memang ada sisi positif dan negatif ya, ketika di saat ini berbagai macam bantuan dan dinas yang sudah banyak tentunya, tetapi di sisi lain negatifnya masyarakatnya sedikit berkurang nih empatinya. Nah ini juga diharapkan bahwa masyarakat walaupun bantuan juga banyak, misalnya ada tim dari Basarnas, misalnya ada tim dari perlindungan anak, misalnya ada tim dari dinas sosial, tetapi yang paling penting tadi yang kata Pak Sulistyo tadi, peran gotong royong kebersamaan, empati tadi. Nah ini secara psikologis kan juga membantu nih, bagaimana ketika orang yang terkena bencana itu tidak merasa sendirian. Oh ternyata ada orang lain loh ya gitu ya, yang peduli dengan kita, sehingga secara psikologis juga kuat menghadapi hal tersebut dan saling mengingatkan tentu. Berarti ini juga proses pemulihan ya, ketika masyarakat juga ikut membantu, terus juga ada bantuan dari pemerintah berupa makanan, ya dapur darurat dan masih banyak lagi gitu ya. Itu juga proses pemulihan seperti itu. Baik, kalau kalau dari Bang Fedrian sendiri, Febrian ya, ini mungkin ada program jangka panjang yang bisa membantu korban pulih secara psikologisnya sendiri, apalagi terkait gempa ya. Ini kan beberapa rumah warga rusak, pasti tentu psikologis antara orang yang terdampak dan juga tidak itu kan tentu berbeda. Ya, sebenarnya kalau untuk program jangka panjang tentunya bukan cuman yang terkena dampak ya, tetapi juga sebenarnya semua elemen masyarakat nih. Karena apa? Karena Bengkulu ini kan juga terkenal tadi Ring of Fire tadi ya, di mana daerah yang rawan bencana. Tentunya jangka panjangnya di mana masyarakat tadi diberikan pengetahuan dan juga dibekali dengan skill dasar DPA tadi, dukungan psikologis awal, di mana itu bisa dilakukan ketika hal tersebut terjadi. Bukan cuman bencana gempa bumi, tetapi ada bencana lain, misalnya kebakaran tadi ya, kemudian bencana-bencana longsor misalnya, atau bencana yang lebih berat lainnya, itu juga bisa dilakukan. Bahkan bencana-bencana kecil, misalnya bencana kehilangan seseorang, misalnya bencana kematian gitu ya. Nah ini bisa diterapkan di masyarakat sekitar dengan dukungan psikologis awal. Sebenarnya konsepnya sangat simpel sekali, yaitu memberi dukungan secara psikologis, dimana dengan prinsip tadi melihat ya, diawali dengan melihat, kemudian mendengar, itu hal-hal yang sangat mudah, tetapi di era globalisasi sekarang, di era khususnya gadget sekarang, kita udah sangat berkurang nih melihatnya. Melihat tentunya melihat, tetapi lewat sosmed sekarang kan, tidak melihat secara langsung. Kemudian mendengarkan juga
di mana sekarang kan berlomba-lomba untuk tampil di sosial media ya, berlomba-lomba untuk dilihat dan didengarkan, tetapi tidak mendengarkan. Nah ini yang paling penting. Kemudian prinsip lanjutannya itu memberi rasa aman tadi ya, kenyamanan. Ya, dan yang terakhir tadi bagaimana memberi harapan, sehingga ketika walaupun dalam tanda kutip ini di dalam kota yang rawan bencana, tetapi kita juga masih punya harapan kok. Bahkan kalau kita berkaca di negara yang lebih rawan bencana seperti Jepang, mereka ternyata angka kebahagiaannya juga tinggi nih, harapan kebahagiaannya juga tinggi. Hal tersebut juga tentunya jangka panjang ya, pondasi yang dibangun bagaimana masyarakatnya bisa berempati mulai dari fisik maupun secara psikologis. Baik, terakhir nih mungkin dari Bapak Sulistyo sendiri bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan strategi mitigasi bencana, pesan dan juga harapannya sedikit saja Bapak. Ya, jadi saya berpesan kepada masyarakat Bengkulu ya, tentunya bencana tidak ada undangan, tidak ada pemberitahuan. Tetapi kita bisa membuat early warning ya. Misalnya pasang aja kaleng di atas lemari atau apa. Jadi kalau ada getaran, gerakan tuh dubleng jatuh kan, kita bisa bangun atau apa. Atau nanti mungkin ada yang bisa dibuat secara elektronik atau mungkin apa saja yang ada, harus ada ini Mbak, apa namanya, early warningnya, peringatan dini gitu. Kalau enggak nyaman kita tidur itu. Apalagi orangnya susah bangun tidur ya Bapak ya. Yang mengerikan lagi gempa tengah malam, listrik mati. Benar. Nah itu, jadi sudah. Susah. Berarti dilakukan dengan hal-hal kecil juga bisa ya Bapak ya untuk mengantisipasi terjadinya. Ya kita harus ada namanya salah satunya itu. Atau mungkin lampu, kalau yang nempel ini enggak ini Mbak, enggak early warning, tapi kalau dia pakai tali. Oh iya benar. Nah itu goyang dia. Jadi ada yang bisa didengar, ada yang bisa dilihat. Baik. Ya supaya kita bisa selamat dari. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Sulistyo dan juga Bang Febrian yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatannya di sore hari ini. Semoga dengan statement yang sudah disampaikan tadi bisa memperkuat kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana khususnya gempa ya, dan juga membangun ketahanan di tengah ancaman bencana seperti saat ini. Saya akhiri Berendo di sore hari ini. Sampai jumpa di Berendo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.